Selamat pagi Upasaka dan Pasika, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Selama ini kan sering mengunjungi para biku, para bante. Bener ya? Nah, ada nggak seorang biku, seorang bante yang Bapak Ibu ini tidak percaya sama dia? Atau curiga sama bante itu? Alah, bante itu gini. Alah, si bante si B gini. Nah, ternyata di dalam sutta juga dikatakan demikian. Sang Buddha mengatakan bahwa berumah tangga juga bisa loh mencurigai biku atau tidak memiliki keyakinan kepada biku itu. Kalau biku ini memiliki kualitas ini. Nah, kualitas apa aja? Yang pertama, biku ini menghalangi berumah tangga untuk memperoleh keuntungan. Nah, seperti apa, Bante? Contohnya, ketika lagi mengajak Bante dana makan di luar, kemudian ada pengamen, ada pengemis yang minta-minta gitu ya. Nah, Bantenya bilang, dah jangan dikasih, nanti kalau dikasih dia menjadi keterusan menjadi seorang pengemis. Udah jangan dikasih, dia masih muda loh, masih bisa bekerja. Benar ya? Nah, di sini bantenya ini atau bikunya ini menghalangi berumah tangga untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan dalam apa? Keuntungan dalam berbuat baik, berbuat baik. Nah, kalau seumpama bante ini punya kualitas ini, nah, Bapak Ibu bisa, wah, tidak percaya sama bante ini. Boleh menyatakan diri, tidak memiliki keyakinan kepada bante ini. Yang kedua adalah, biku atau bante membahayakan umat awam. Nah, contohnya, setelah dari situ ya, bantenya ngomong-ngomong lagi, dah jangan berdana kepada orang-orang lain, orang-orang pengemis gitu. Nah, ini sikap membahayakan juga bagi berumah tangga. Atau ketika nanti kalau seumpama Bapak Ibu ini di jalan-jalan ketemu sama orang yang menyeberangkan itu, apa namanya, Pak Oga, udah nggak usah kasih, pokoknya kamu harus ini, nyetir sendiri. Nah, pinter-pinternya belok, muter balik arah atau nyebrang. Nah, ini membahayakan sekali. Ada berumah tangga yang menghindari Pak Oga ini, yaitu ketika Pak Oganya sudah siap-siap menyeberangkan seperti ini, dia malah melipir untuk nyebrang sendiri dengan gas yang gas yang tidak teratur karena menghindari si Pak Oga ini. Akhirnya untung saja mobil yang di sini pas ketika dia mau nyebrang berhenti. Kalau nggak berhenti bagaimana? Nah, kenapa Bante bisa tahu? Pengalaman. Jadi berumah tangga ini menghindari si Pak Oga ini agar tidak memberikan uang 2.000, 5.000, 10.000 kepada Pak Oga ini. Nah, ini sikap membahayakan dari seorang bante
dari seorang biku kepada berumah tangga. Jadi kalau seumpama Bapak Ibu menemui biku ini, Bante ini, Bapak Ibu bisa menyatakan diri loh untuk tidak percaya kepada Bante ini. Nah, ini contoh-contoh yang hanya satu contoh saja ya, masih ada contoh yang lainnya. Nanti Bapak Ibu bisa pertimbangkan lagi. Kemudian yang ketiga adalah ia menghina dan mencaci umat awam. Wah, kalau seumpama berumah tangga mendapatkan Bante seperti ini, masih mencaci, masih menghina seorang berumah tangga, atau menghina Bapak Ibu sendiri, mencaci Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu bisa loh tidak memiliki keyakinan kepada Bante ini. Karena seorang Bante, seorang biku ini tidak mencaci dan menghina. Gitu ya. Wah, itu yang saya rasakan Bante. Nah, ini bisa Bapak Ibu bisa tidak memiliki keyakinan kepada Bante ini. Kemudian yang keempat adalah Bantenya ini memecah belah antara umat satu dengan umat yang lain. Yaitu ketika sama si A, iya si B ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nanti ketemu sama si B, bilang juga, iya itu si A itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Akhirnya umatnya jadi pecah. Wah, jadi berantem di situ. Nah, kalau menemukan biku seperti ini, Bapak Ibu juga boleh tidak mempercayai seorang biku itu atau Bante itu. Boleh mencurigai. Ini yang keempat. Yang kelima, 6, dan 7 adalah biku ini atau Bante ini mencela Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar atau melihat sendiri Bantenya ini mencela Sang Buddha, mencela Dhamma, mencela Sangha, wah ini Bapak Ibu harus pertanyakan lagi. Ini biku beneran atau biku palsu? Nah, harus punya kebijaksanaan dalam memiliki kepercayaan kepada seorang biku. Yang kedelapan adalah berumah tangga melihat bantenya ini pergi ke tempat yang tidak selayaknya dikunjungi. Mana? Seperti halnya bantenya ini pergi ke diskotik. Wah, lihat nih, ketika berumah tangga pulang dari mall, lihat ada mobilnya Bante. Lah, Bantenya turun dari mobil untuk ke tempat diskotik. Loh, ngapain? Wah, harus dipertanyakan lagi sama Bante itu. Loh, Bante ngapain di diskotik? Nah, atau seperti yang kemarin-kemarin lalu. Seorang biku kepergok sama berumah tangga. Lagi di mana? Lagi check in di hotel. Nah, ini harus dipertanyakan lagi. Ini Bantenya kok malah check in hotel? Dengan siapa dia? Nah, dengan umat awam. Nah, kalau Bapak Ibu melihat biku yang seperti ini ke tempat-tempat yang tidak selayaknya, Bapak Ibu harus laporan kepada Sangga. Nanti biar Sangga yang mengurus biku ini atau Bante ini. Begitu ya. Nah, inilah 8 kualitas kalau seumpama dimiliki oleh seorang biku, seorang Bante, Bapak Ibu bisa mempertanyakan biku itu. Bisa mencurigai dan menyatakan diri bahwa Bapak Ibu tidak memiliki keyakinan lagi kepada Bante itu. Gitu ya. Nah, inilah 8 kualitas yang dimiliki seorang biku yang berumah tangga harus menimbang-nimbang lagi untuk memiliki kepercayaan kepada Bante itu. Nah, mari kita limpahkan jasa kebajikan ini
kepada sanak keluarga, para leluhur kita yang sudah mendahului kita terlebih dahulu, juga para dewa yang ada di wilayah ini maupun di mana saja, semoga mereka semua turut mengetahui dan berbahagia. Ya tha variwaha pura paripurende sakarang ewa mewa itu dinang bedanang upakapati ije dang batitang tumhang ke pamewa sami jatu sape berendo sanggapa cando banaraso ya tha manico diraso ya tha sape teyo viva cando saparo kovina Satu mate bhava tvandara yo sokhete gayo ko bhava abhiva Tana sile sane chang buddha bacayena cataro Dhamma vadhante ayuwano Sukhang palang bhavatu sabba manggalang Raghantu sabba devata sabba buddhano bhavena sada sodhe bhavantu te bhavantu sabba manggalang raghantu sabba devata sabba dhammano bhavena sada sodhe bhavantu te bhavantu sabba manggalang raghantu sabba devata sabba sanghano bhavena sada sodhe bhavantu te.